Apa kabar hari ini saja? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum nanti kita melakukan supervisi akademik di dalam kelas, ini kita terlebih dahulu melakukan percakapan pra-observasi kelas. Nah, di sini yang pertama, tujuan pembelajaran yang Ustazah akan sampaikan di kelas nanti. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ini kan materinya tentang sistem persamaan linear dua variabel start. Jadi tujuannya menjelaskan konsep sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan lainnya mengaitkan model matematika materi persamaan linear dua variabel yang sering dijumpai anak-anak dalam kehidupan sehari. Materi dan berpusaka baik. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dari materi yang Ustazah akan sampaikan ini, kira-kira bagaimana? Harapannya anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan yang memang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan model matematika. Kemudian strategi apa yang sudah persiapkan untuk menyampaikan materi ini agar nanti materi ini dapat disampaikan dengan baik, kemudian respon dari anak-anak bisa memahami dari materi yang akan dibahas. Strategi saya itu mengambil contoh langsung yang memang sering dijumpai anak-anak dalam kehidupan seharinya yang berkaitan dengan materi ini. Contohnya kan seperti membeli pensil, membeli buku, itu kan sering dijumpai anak-anak, memang sering dilakukan orang itu jadi betul. Saya ambil langsung contohnya ke situ. Baik, terima kasih Ustazah, kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Nanti kita akan bertemu kembali untuk supervisi di dalam kelas. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan kepada Ustazah. Yes. Besar. Terima kasih. Akan membeli beberapa keperluan Kabar hari ini saja. Alhamdulillah. Baik, kemarin sudah melakukan supervisi kelas pada Ustazah. Kemudian saya sudah mulai praktik pembelajaran yang dilakukan oleh Ustazah. Saya melihat sudah sangat baik, siswa senang dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian materi yang disampaikan bisa dipahami oleh siswa. Buktinya ketika Ustazah menyuruh beberapa anak yang maju untuk melakukan tugas, mereka dengan senang hati bersedia untuk menyelesaikan tugas yang sudah disampaikan. Jadi menurut Ustazah di sini dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ustazah laksanakan, kira-kira bagaimana menurut Ustazah tingkat kepemahaman materi yang dipahami oleh anak-anak yang Ustazah amati? Sebenarnya masih sebagian besar yang bisa paham Ustaz. Sebagian lagi belum paham Ustaz. Maksudnya anak-anak yang itu yang paling belakang. Karena terkadang orang itu nggak memperhatikan Ustaz. Jadi harus disuruh dulu, kamu maju kerjakan terus depan, baru dikerjakan orang itu Ustaz. Kemudian untuk dalam pembelajaran apakah ada kendala-kendala lain yang sudah hadapi dalam pembelajaran? Sebenarnya kalau Ustaz, banyak anak-anak yang ribut, yang main di belakang Ustaz. Kalau saya menjelaskan, jadi terkadang kelasnya jadi ribut Ustaz. Ada kawan yang nggak dengar, ada yang ini. Ya Ustaz.
Kemudian apa kira-kira solusi yang saya akan buat untuk kedepannya? Atau kemarin saya lihat juga sudah saya lakukan, menyuruh anak-anak untuk maju yang ribut tadi atau yang ingin mengganggu temannya, kemudian dipersilahkan. Apakah bagaimana menurut saja dengan yang sudah saya lakukan itu? Sebenarnya yang udah saya lakukan udah cukup baik. Nah, jadi anak-anak yang ribut di belakang itu dia saya suruh mengerjakan tugas ke depan, biar lebih aktif. Nah, selain itu rencana saya juga Ustaz, anak-anak yang di belakang yang ribut, yang sering ribut pelajaran matematika itu rencana saya mau saya pindahkan ke depan. Saya gabung sama kawannya yang nggak pala ribut. Saya kira juga tepat apa yang akan saya lakukan terkait pengkondisian anak-anak yang ribut atau ingin mengganggu teman-teman, dengan cara memindahkan tempat duduknya, kemudian menggabungkan dengan temannya yang lain. Saya kira itu sudah sangat tepat apa yang sudah saya laksanakan dan yang akan saya laksanakan tersebut. Kemudian apa kira-kira yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yang saya lakukan? Yang perlu ditingkatkan itu sebenarnya kan anak-anak ini masalah umumnya Ustaz. Orang itu dari SD udah bagian dasar matematikanya udah kurang Ustaz. Contohnya pembagian, ini kan anak yang belum menguasai pembagian. Jadi rencana saya Ustaz, itu dulu yang dikuasai, bagian pembagian dulu. Nggak usah yang udah lanjut ke pelajaran tingkat selanjutnya tapi yang dasar belum paham Ustaz. Jadi difokuskan ke dasar dulu Ustaz. Betul sekali. Sehingga untuk materi-materi berikutnya dan nyambung bisa diikuti lebih baik. Saya kira juga begitu. Kemudian apa menurut saya yang sudah baik dari yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran? Sudah baik. Pasti ada yang sudah saya lakukan dan itu berdampak kepada murid dalam pembelajaran. Yang sudah baik menurut Ustaz. Yang menurut saya sudah baik Ustaz, yang sering saya suruh maju ke depan itu orang itu lebih paham Ustaz. Kalau disuruh langsung mengerjakan sendiri tugasnya. Soalnya kan nanti kalau kita suruh tanpa disuruh maju ke depan, nanti orang itu mengerjakan sendiri, banyak yang mencontek Ustaz. Tapi kalau langsung kita suruh maju ke depan, tingkat apanya Ustaz, menconteknya kan lebih kurang Ustaz. Betul sekali. Kemudian anak-anak bisa mengikuti, kemudian ada beberapa anak yang juga bisa mengikuti. Saya libatkan mereka dengan mengerjakan atau mengerjakan. Kemudian harapannya ini untuk pembelajaran ke depan bagi anak-anak yang katakanlah belum paham untuk materi tersebut, apa kira-kira yang akan bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Kadang kan juga anak-anak kalau gurunya yang menjelaskan pakai bahasa gurunya orang itu nggak paham. Jadi sering juga saya tanya anak-anak itu Ustaz, misalnya kalau kawannya menjelaskan gimana? Coba tanya kawannya, paham nggak? Terkadang banyak juga anak yang kalau kawannya menjelaskan dia lebih paham Ustaz daripada yang dijelaskan sama gurunya. Itu Ustaz. Salah satu cara Ustaz. Dia lebih paham. Terkadang kan sama kawannya lebih luas, lebih bebas orang itu bertanya Ustaz. Jadi saya suruh bertanya sama kawannya Ustaz. Kemudian ada lagi yang ingin saya disampaikan terkait pembelajaran. Anak-anak harapannya bisa lebih fokus kan. Sebenarnya 30 menit aja orang itu udah fokus, udah banyak yang dapat dari itu. Dan kawan-kawannya itulah yang jangan saling mengganggu. Apa kabar hari ini saja? Alhamdulillah. Baik, kemarin sudah melakukan supervisi kelas saja.
kemudian saya sudah mulai praktik pembelajaran yang dilakukan oleh Ustazah. Saya melihat sudah sangat baik, siswa senang dalam mengikuti pembelajaran, kemudian materi yang disampaikan bisa dipahami oleh siswa. Buktinya ketika Ustazah menyuruh beberapa anak yang maju untuk melakukan tugas, mereka dengan senang hati bersedia untuk menyelesaikan tugas yang sudah disampaikan. Jadi menurut Ustazah di sini dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ustazah laksanakan, kira-kira bagaimana menurut Ustazah tingkat kepemahaman materi yang dipahami oleh anak-anak yang Ustazah amati? Sebenarnya masih sebagian besar yang bisa paham Ustaz. Nah, sebagian yang lagi belum paham Ustaz. Maksudnya anak-anak yang itu yang paling belakang. Karena terkadang orang itu nggak memperhatikan Ustaz. Jadi harus disuruh dulu, kamu maju kerjakan terus depan, baru dikerjakan orang Ustaz. Kemudian untuk dalam pembelajaran apakah ada kendala-kendala lain yang Ustazah hadapi dalam pembelajaran? Sebenarnya kalau Ustaz, banyak anak-anak yang ribut, yang main di belakang Ustaz. Kalau saya ambilkan jadi terkadang kelasnya jadi ribut Ustaz. Ada kawan yang nggak dengar, ada yang ini. Ya Ustaz. Kemudian apa kira-kira solusi yang saya akan buat untuk kedepannya? Atau kemarin saya lihat juga sudah saya lakukan, menyuruh anak-anak untuk maju yang ribut tadi atau yang ingin mengganggu temannya, kemudian dipersilahkan. Apakah bagaimana menurut Ustazah dengan yang sudah saya lakukan itu? Sebenarnya yang sudah saya lakukan sudah cukup baik. Nah, jadi anak-anak yang ribut di belakang itu dia saya suruh mengerjakan tugas depan, lebih aktif. Nah, selain itu rencana saya juga Ustaz, anak-anak yang di belakang yang ribut, yang sering ribut pelajaran matematika itu rencana saya mau saya pindahkan ke depan. Saya gabung sama kawannya yang nggak pala ribut. Saya kira juga tepat apa yang akan Ustazah lakukan terkait pengkondisian anak-anak yang ribut atau ingin mengganggu teman-teman, dengan cara memindahkan tempat duduknya, kemudian menggabungkan dengan temannya yang lain. Saya kira itu sudah sangat tepat apa yang sudah saya laksanakan dan yang akan sudah laksanakan tersebut. Kemudian apa kira-kira yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yang Ustazah lakukan? Yang perlu ditingkatkan itu Ustaz. Sebenarnya kan anak-anak ini masalah umumnya Ustaz. Orang itu dari SD udah bagian dasar matematikanya udah kurang Ustaz. Contohnya pembagian. Ini kan anak yang belum menguasai pembagian. Jadi rencana saya Ustaz, itu dulu yang dikuasai, bagian pembagian dulu. Enggak usah yang udah lanjut ke pelajaran tingkat selanjutnya tapi yang dasar belum paham Ustaz. Jadi difokuskan ke dasar dulu Ustaz. Betul sekali. Sehingga untuk materi-materi berikutnya bisa diikuti lebih baik. Saya kira juga begitu. Kemudian apa menurut saya yang sudah baik dari yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran? Sudah baik. Pasti ada yang sudah saya lakukan dan itu berdampak kepada murid dalam pembelajaran. Yang sudah baik menurut Ustazah. Yang menurut saya sudah baik Ustaz, yang sering saya suruh maju ke depan itu orang itu lebih paham Ustaz. Kalau disuruh langsung mengerjakan sendiri tugasnya. Soalnya kan nanti kalau kita suruh tanpa disuruh maju ke depan, nanti orang itu mengerjakan sendiri, banyak yang mencontek Ustaz. Tapi kalau langsung kita suruh maju ke depan, kan tingkat apanya Ustaz, menconteknya kan lebih kurang Ustaz. Betul sekali. Kemudian
bisa mengikuti, kemudian ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti. Saya libatkan mereka dengan mengerjakan atau mengerjakan. Kemudian harapannya ini untuk pembelajaran ke depan bagi anak-anak yang katakanlah belum paham untuk materi tersebut, apa kira-kira yang akan bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Kadang kan banyak juga anak-anak kalau gurunya yang menjelaskan pakai bahasa gurunya orang itu nggak paham. Jadi sering juga saya tanya anak-anak itu Ustaz, misalnya kalau kawannya menjelaskan gimana? Coba tanya kawannya, paham nggak? Terkadang banyak juga anak yang kalau kawannya menjelaskan dia lebih paham Ustaz daripada yang dijelaskan sama gurunya. Itu Ustaz. Salah satu cara Salah satu cara Ustaz. Dia lebih paham. Terkadang kan sama kawannya lebih luas, lebih apa? Lebih bebas orang itu bertanya Ustaz. Jadi saya suruh sama bertanya sama kawannya Ustaz. Kemudian ada lagi yang ingin saya disampaikan terkait pembelajaran. Anak-anak harapannya bisa lebih fokus kan. Sebenarnya 30 menit aja orang itu udah fokus, udah banyak anak-anak itu dan kawan-kawannya itulah jangan saling mengganggu.